Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Nah, bagi sobat pemburu kisah yang menunggu kisah-kisah kami yang kemarin-kemarin kita jarang upload ya, karena ada kesibukan, akhirnya kita hari ini bisa upload lagi dengan kisah yang baru. Nah, kisah ini akan dikisahkan oleh Kang Surya, di mana kisah ini terjadi di tahun 2011. Nah, kisah apa yang terjadi di tahun itu dan bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke, makasih ya Pak Jack ya. Ya mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Jack tadi. Ya kita kebetulan ada kesibukan ya. Jadi setelah beberapa waktu kita tidak bisa tampil untuk bercerita kepada sobat pemburu kisah. Pada kesempatan kali ini ya kebetulan kemarin ada beberapa kisah yang memang akan saya ceritakan. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2011 Pak Jack. Kejadian yang dialami oleh Pak Udin ya. Pak Udin ini kebetulan tinggal di daerah Lumajang. Jadi waktu itu dia mengalami kejadian yang sangat aneh, misterius, dan juga sangat luar biasa. Karena bukan hanya Pak Udin yang mengalami, tapi juga satu keluarganya. Waktu itu memang kisah ini bermula ketika anak dari Pak Udin, dia itu punya anak cewek, usianya masih sekolah SD waktu itu, sebut saja namanya si Rita gitu ya. Jadi anaknya Pak Udin ini memang punya kebiasaan main bareng sama teman-temannya pulang sekolah gitu. Nah, sementara itu rumah Pak Udin itu kan ya istilahnya masih area kampung. Di kampung itu memang ya ada salah satu rumah yang sudah cukup lama ditinggal pemiliknya, karena memang pemiliknya tidak tinggal di sana Pak Jack. Jadi dia itu pindah, sementara rumahnya yang lama itu dibiarkan kosong. Sebenarnya rumahnya juga tidak terlalu menyeramkan ya, rumah sederhana seperti rumah kampung biasa, tapi memang rumah itu sering terkunci. Pemiliknya pun kadang-kadang datang ke situ tuh kalau hari raya saja, kalau lebaran saja nyamperin ke sana. Dan waktu itu memang sudah sering diberitahu sama warga desa kalau memang rumahnya ya sesekali dibersihkan lah, atau mungkin ada orang yang ditugasi untuk bersih-bersih rumah. Dan awalnya memang pernah 1 kali 2 kali ada yang bersih-bersih rumah, biasanya kadang-kadang barengan waktu ada orang-orang masih kerja bakti kampung gitu baru dibersihkan. Tapi setelah makin lama ya mungkin entah karena pemilik rumah ini tidak mempersiapkan biaya ya untuk mengupah orang untuk bersih-bersih. Jadi ya orang yang bagian bersih-bersih, tetangganya Pak Udin ini tadi ya nggak bersih-bersih rumah itu, jadi dibiarkan kosong melompong selama beberapa bulan. Nah, karena tempat itu kan kondisinya selalu terkunci ya, dalam rumah dan ruang-ruangnya terkunci. Jadi anaknya Pak Udin, si Rita itu waktu itu memang siang-siang itu main sama teman-temannya. Jadi ya ibaratnya seperti biasa lah anak-anak kecil iseng-iseng main kumpul sama teman-temannya, karena waktu itu kan ya gadget tidak seheboh sekarang ya. Jadi selain hiburan, selain gadget mungkin ya lebih banyak bermain bersama teman-temannya. Nah, pada waktu itu entah kenapa si Rita ini katanya menghilang, katanya teman-temannya. Padahal mereka mainnya itu sore hari. Kok anak ini tiba-tiba hilang ya? Teman-temannya sendiri itu nggak ada yang tahu. Loh, Rita ini hilangnya kemana? Gak ada yang tahu. Karena mereka waktu itu lagi asik jalan bareng, ada yang bawa sepeda gitu ya. Mereka lewat depannya rumah tetangganya Pak Udin yang kosong ini tadi. Tahu-tahu Rita itu kayak lari terus hilang gitu. Gak ada yang tahu lah. Teman-temannya juga saling lihat kiri kanan, kok nggak ada. Dicari, kan rumahnya kan kebetulan nggak ada pagarnya toh ya. Jadi mereka masuk ke halaman ya, si Rita nggak sembunyi di situ. Mereka nyari sekeliling, di atas pohon, barangkali manjat naik pohon juga nggak ada. Jadi kondisinya seolah-olah lenyap, hilang ditelan bumi gitu aja. Sampai akhirnya paniklah Pak Udin beserta keluarganya, dan mereka terus bingung mencari-cari si Rita. Sampai akhirnya mereka minta bantuan orang-orang kampung. Mereka semua pada nyari,
terus keliling, terutama di sekitar rumah kosong itu. Sampai akhirnya menjelang malam, barulah salah satu tetangga Pak Udin ini, dia mungkin kayak orang yang punya kelebihan gitu ya. Dia itu sempat cerita, coba panggil Mas, sebut saja Mas Parman gitu aja, yang biasanya dulu dititipi kunci rumah. Kayaknya Rita itu masuk di dalam rumah itu. Nah, Pak Udin kan bingung ya, lah rumahnya Mas Parman di mana? Ditelepon aja, di SMS saja, paling kira-kira dia mesti aktif HP-nya. Akhirnya sama orang-orang yang kebetulan kenal dengan si Mas Parman ini yang ditunjuk untuk bersih-bersih rumah ini, dan kebetulan juga membawa kunci rumah milik tetangganya Pak Udin yang memang kosong itu, dikontak. Gak lama kemudian ada jawaban dari sana, oh iya Pak, saya tak kesana. Nah, orang-orangnya sebenarnya sudah mulai berusaha kayak masuk ke rumah itu Pak Jack, karena mungkin petunjuk dari tetangga Pak Udin ini memang ya mungkin dianggap valid ya. Mereka mau dobrak tapi juga serba salah, mereka gedor-gedor tapi kok suaranya Rita nggak ada gitu loh. Jadi mereka itu mau dobrak rumah itu tapi juga nggak yakin kalau si Rita ada di situ, takut nanti dobrak ternyata juga nggak ada, walaupun mereka sudah paham Pak ini biasanya kalau bilang gitu mesti ada di situ. Sampai akhirnya tengah malam itu, karena mungkin kondisi darurat ya, Mas Parman yang bagian bawa kunci ini pun akhirnya malam-malam datang ke rumah itu Pak Jack, dan dengan disaksikan banyak warga kampung di situ, dia buka pintu dan beneran rumah itu pintunya dibuka aja sulit sekali, bahkan sampai kunci itu macet Pak Jack. Mau dipaksa dobrak pun ya sudah nggak bisa dibuka, ini Mas dobrak aja, didobrak Pak ya, dobrak ya, artinya ya dengan sepertujuan warga. Di situ juga ada Pak RT, namanya ya udah wes dobrak aja, dobrak, nggak bisa Pak Jack. Kuncinya itu kayak ya sebenarnya pintunya pintu rumah biasa ya, tapi didobrak 1 orang 2 orang bareng itu nggak bisa. Hanya didobrak berkali-kali sampai pintu, katanya Pak Udin itu pintu itu sambungannya dengan kaca, jadi langsung menyatu dengan kaca gitu loh, ada kusen ada kaca. Didobrak berkali-kali sampai kacanya itu getar mau pecah. Waduh, ini kalau dipaksa terus ini hancur ini. Ya sudah, kita coba pintu lain, pintu samping. Didobrak berkali-kali juga nggak bisa, dibuka kuncinya pintu samping juga nggak bisa, kayak aneh gitu. Sampai akhirnya berkali-kali digedor-gedor, dipanggil-panggil namanya Rita. Ya sudah Pak, kalau sudah terpaksa gini ya dipecahkan aja kacanya. Karena waktu itu orang-orang itu agak sangsi Pak, pintunya semua terkunci, jendela nggak ada yang buka. Kok apa bener si Rita itu ada di situ? Jadi orang-orang ini ragu, pintunya aja nggak bisa dibuka, bagaimana si Rita bisa masuk gitu. Jadi banyak dugaan dan kesangsian macam-macam. Tapi karena waktu itu yang memang petunjuknya salah satu ya istilahnya kami tua, orang tua di kampung itu, dia nyampaikan kayaknya ada di dalam. Pak ini gimana enaknya, didobrak apa gimana? Terus gini aja, hanya kesepakatan warga, daripada nanti kesulitan dobrak, mending dicongkel aja kacanya. Akhirnya mereka sepakat, kaca itu dicongkel sampai pinggirannya katanya sampai pecah itu Pak Jack. Dicongkel kacanya, dilepas, dan ketika mereka ngecek ke dalam, memang listriknya itu nggak bisa nyala, dipakai lampu senter dan penerangan nih Pak Jack. Di dalam rumah itu hanya ada debu dan nggak ada jejak sama sekali. Waktu itu Pak Udin dan beberapa orang itu masuk ya antara merinding dan ketakutan ya, nggak ada jejak langkah kaki sama sekali. Mereka itu periksa satu demi satu ruangan, ada juga kamar-kamar itu masih terkunci semua kondisinya. Memang Mas Parman biasanya dulu habis bersih-bersih itu selalu dikunci, dan perabotan-perabotan di dalam yang ditinggal di situ masih penuh dengan debu. Karena Mas Parman bilang, lah iya saya sudah hampir beberapa bulan ini nggak kesini, memang uang nggak ada perintah dari yang punya rumah, nomor HP-nya saya hubungi sudah nggak bisa. Ya udah saya anggap nggak kesini aja, saya punya kesibukan lain. Jadi memang beberapa bulan terakhir ditinggal rumah itu, jadi masih ada bekas-bekas debunya saja. Sampai akhirnya perabotan-perabotan itu dilihatin semua. Ada salah satu pintu yang memang sengaja nggak dikunci Pak Jack, kamar mandi. Dan ketika dibuka, si Rita itu tidur di tengah kamar mandi itu, di dalamnya kamar mandi, di tengahnya kayak antara bak mandi dengan kloset itu, entah WC-nya atau kamar mandinya katanya Pak Udin itu. Akhirnya dibangunkan. Ya si Rita ini kaget, dibangunkan kok kondisinya sudah gelap, banyak lampu penerangan, dia disorot banyak lampu.
Ya apalagi di itu banyak orang, ya antara ketakutan dan setengah menangis ditenangkan sama warga. Hanya warga bersyukur lah, oh sudah ketemu anaknya Pak Udin, sudah ketemu, ternyata masuk rumah itu sembunyi di WC-nya, di kamar mandi, di toilet lah. Sampai akhirnya si Rita dibawa pulang dan memang kondisinya juga nggak apa-apa Pak Jack. Artinya ya dia tidak ada lecet, tidak ada luka, bahkan kesadaran juga masih normal. Cuman dia itu katanya ngantuk tidur aja. Sampai akhirnya ketika dia itu nyampe di rumah, mandi dan bersih-bersih, terus sama Pak kami tua sesepuh desa itu, dia juga dicek, enggak apa-apa, anak ini baik-baik aja, suruh tidur aja, kasihan, kayaknya dia itu capek. Ya mungkin yang kita lihat dia tidur, tapi sebenarnya dia itu kayaknya yang dia alami, dia pikirkan mungkin batinnya itu nggak tidur ya. Dan benar nyampe di rumah setelah disuruh mandi dan dipastikan kondisinya baik-baik saja, Rita ini tidur. Dan esok paginya barulah ketika ditanya-tanya, si bocah ini bercerita, saya waktu itu sama teman-teman lagi asik, ada yang bawa sepeda, ada yang jalan lagi main-main mau ke rumah temennya, maksudnya ya mungkin entah diajak makan-makan atau beli makanan gitu, mampir ke rumah temennya. Itu tahu-tahu ada kayak ibu-ibu itu pakaiannya itu kayak mewah banget gitu Pak, kayak orang kaya gitu. Dan ibu itu sama sekali nggak mirip dengan pemilik rumah yang sudah hampir setahun pindah itu. Nggak mirip sama itu kok. Saya pikir itu penghuni baru. Jadi si Rita itu mikir, oh rumah ini sudah ada penghuninya. Dia itu dipanggil, diajak masuk. Sebenarnya Rita enggan juga karena hanya seperti basa-basi disapa, dia hanya senyum-senyum gitu. Tahu-tahu tangannya itu dipegang sama ibu-ibu itu. Padahal ibu-ibu itu awalnya ada di pintu rumah Pak Jack. Tahu-tahu sudah ada di halaman depan, di pinggir jalan, pegang si Rita. Dan anehnya teman-temannya si Rita itu kayak nggak peduli sama ibu-ibu itu. Dia dipegang, diajak masuk, dan ternyata rumah yang tetangganya yang kosong itu seperti istana kan Pak Jack. Sampai akhirnya dia diajak makan-makan, terus dia nggak mau karena mungkin segan atau agak kikuk gitu ya, karena ya dia merasa ini tetangga baru kok diajak makan cuman dia saja. Akhirnya karena nggak mau, akhirnya si Rita itu disuruh tidur di kamarnya. Katanya tahu-tahu kamarnya itu mewah, dan begitu Rita masuk dia langsung tidur Pak Jack. Sampai akhirnya nggak sadar ya, rasanya dia itu baru aja tidur, tapi langsung dibangunkan. Ternyata yang bangunkan itu bapaknya sama warga kampung. Jadi ya itu pengalaman yang dialami oleh Pak Udin terhadap anaknya si Rita itu ya. Jadi kayak sesuatu yang menurutnya aneh Pak Jack, karena di rumah itu ya sebenarnya biasa saja. Dan Pak Udin juga tahu tetangganya yang dulu itu sebenarnya pindah bukan karena ada hal-hal yang aneh, karena memang dia pindah rumah karena mungkin dia di situ kan nggak terlalu lama menetap ya, jadi pindah rumah dan rumah itu memang kosong. Cuman kalau misalkan sampai waktu itu ada pikiran yang macam-macam, jangan-jangan rumah ini dulu, jangan-jangan rumah itu dulu, gini-gini. Tapi kalau Pak Udin merasa ya itu nggak tahu lah, itu mungkin yang lebih tahu ya mungkin tuan rumah sendiri ya, karena waktu itu ya Pak Udin berharap ya kita nggak usah berprasangka buruk lah terhadap rumah itu. Toh yang penting rumah itu sampai sekarang kan juga nggak ada yang aneh-aneh, hanya kebetulan anaknya saja yang tidak beruntung berkenalan dengan mungkin penunggu rumah itu atau siapa, Pak Udin juga nggak tahu. Jadi itu yang dikisahkan oleh Pak Udin Pak Jack. Ya itu kejadian yang cukup lama ya Kang ya, 10 tahun yang lalu mungkin ya. Ya tapi itu bisa menjadi pelajaran. Rumah-rumah yang terbengkalai itu seharusnya memang sering dibersihkan agar tidak dihuni, atau mungkin penghuni yang sebelumnya malah masuk ke situ, kan seperti itu ya Kang ya. Oke sahabat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Dukung kami terus dengan like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar di bawah agar kami akan lebih sering lagi mengupload cerita-cerita baru, cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.